Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masna Darise, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Bualemo. Baiklah, dalam video kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.2 menggunakan refleksi model 4P. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 sampai modul 2, banyak hal yang dapat saya jadikan pelajaran dan pengalaman dalam hidup ini. Untuk koneksi antar materi modul 1.2, saya menggunakan model refleksi 4F atau 4P dari Dr. Roger Grenaway, yaitu tahapannya yang pertama fetch peristiwa, yang kedua feelings perasaan, yang ketiga findings pembelajaran, dan yang terakhir adalah future atau penerapan. Fetch atau peristiwa, momen yang paling penting atau menantang maupun mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pada saat masuk pada tahapan aktivitas pembelajaran forum diskusi eksplorasi konsep, di mana saya pribadi merasa tertantang karena pada tahapan ini kami peserta dibagi dalam beberapa kelompok, dan di kelompok kecil setiap peserta CGP harus memberikan masukan maupun gagasan ide positif yang akan dibahas atau dijadikan topik presentasi masing-masing kelompok. Di samping itu, diskusi kecil bersama teman-teman CGP yang ada di kelompok, saya mendapat banyak pencerahan seputar materi yang ada di LMS dan pengalaman berdiskusi serta berbagi praktik baik yang sudah dilakukan masing-masing CGP di sekolah masing-masing. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwa seorang guru harus menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan sebagai guru penggerak, kita harus memahami nilai dan peran guru penggerak sebagai tenaga pendidik untuk mewujudkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Contohnya, pada modul 1.1 dijelaskan bahwa seorang pendidik harus menghamba pada murid, artinya anak harus diberi kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri untuk mencapai kebahagiaan mereka masing-masing, dan kita sebagai guru hanya mampu menebalkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada anak. Hal ini berkaitan dengan modul 1.2, yaitu guru harus memiliki nilai guru penggerak yang berpihak pada murid, serta berkaitan dengan peran guru penggerak, yaitu menjadikan pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Feelings atau perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan terombang-ambing dan takut, karena banyak hal yang saya pikirkan di waktu itu perihal kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi pada proses diskusi bersama teman CGP lain. Contohnya, saya tidak mampu mengimbangi pola pikir teman-teman tentang pemahaman pada materi LMS karena mereka merupakan CGP-CGP hebat, dan saya yang tidak berani untuk tampil di depan mereka maupun di depan fasilitator memberikan sumbangsi pemikiran ide tentang materi yang akan dibahas di kelompok kecil. Tapi ternyata setelah berbaur dengan teman-teman kelompok, saya senang sekali karena suasana diskusi tidak seperti yang saya bayangkan, bahkan berbanding terbalik, suasananya menyenangkan dan membuat waktu tidak terasa. Findings atau pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya tidak mampu bekerja sama dan menuliskan atau bahkan menyampaikan ide saya kepada orang lain, karena saya tipikal orang yang tidak berani mengungkapkan hal tersebut. Sekarang saya berpikir bahwa setiap orang sudah memiliki potensi dan keunikan tersendiri yang sejak lahir ataupun secara kodrat sudah melekat pada kita. Begitupun dengan tugas saya sebagai seorang guru, di mana guru harus memiliki nilai-nilai guru penggerak. Salah satunya adalah kolaboratif dan berperan untuk dapat mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dengan kepala sekolah, rekan sama guru, maupun murid serta orang tua murid. Future atau penerapan. Pengembangan diri yang sederhana yang dapat menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu yang pertama,
Mandiri untuk terus bergerak aktif mempelajari banyak hal terkait perkembangan pendidikan, contohnya mengikuti berbagai pelatihan yang dapat menunjang proses pembelajaran. Yang kedua, selalu menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak. Yang ketiga, menjadikan suasana proses pembelajaran berpihak kepada murid. Yang keempat, selalu melakukan refleksi dan umpan balik. Yang kelima, mengaktifkan program komunitas belajar. Dan yang keenam adalah selalu berbagi tentang praktik baik kepada murid maupun rekan sesama guru yang ada di lingkungan kerja saya. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.2. Terima kasih, teruslah bergerak memajukan pendidikan Indonesia. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.